Jakarta adalah ibu kota negara dan kota terbesar yang ada di Indonesia. Kota yang terletak di pesisir bagian barat Laut Pulau Jawa, dahulu kala dikenal dengan berbagai sebutan. Di antaranya adalah Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Ditami Aksita, mahasiswa program Permata Sakti 2020 dari Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GAI Jakarta. Deretan gedung pencakar langit serta ritme kehidupan yang dinamis, Jakarta dikenal sebagai kota metropolitan yang menjadi jantung perekonomian dan pemerintahan di Indonesia. Namun di balik kesan kota yang modern, terdapat sebuah sisi lain dari kota ini, yaitu berupa wilayah kecil yang memiliki berbagai tempat mengandung sejarah serta warisan budaya. Tempat tersebut bernama Kawasan Wisata Kota Tua Jakarta. Terlihat dari banyaknya bangunan bergaya arsitektur khas Belanda, kawasan wisata Kota Tua Jakarta atau Batavia Lama identik dengan sejarah napaktilas pada zaman kolonial Belanda. Berbagai bangunan yang kini sudah beralih fungsi menjadi museum, terdapat satu bangunan yang masih berfungsi sama sejak zaman kolonial Belanda, yaitu Stasiun Jakarta Kota. Stasiun Jakarta Kota tidak hanya memiliki gaya arsitektur yang indah, letaknya strategis menjadikannya sebagai pusat kegiatan ekonomi pada zaman kolonial Belanda. Stasiun ini memiliki catatan sejarah yang sangat panjang. Namun sayangnya, banyak dari kita yang belum tahu mengenai sejarah dari stasiun ini. Stasiun Jakarta Kota bukanlah stasiun pertama yang dibangun. Pembangunan Stasiun Jakarta Kota diawali dengan hadirnya Stasiun Batavia North atau Batavia Utara. Stasiun Jakarta Kota atau lebih dikenal juga dengan nama Stasiun Beos yang memiliki arti maskapai angkutan kereta api Batavia Timur. Batavia Zuid yang berarti Stasiun Batavia Selatan juga menjadi nama lain untuk Stasiun Jakarta Kota. Batavia Zuid atau Batavia Selatan awalnya dibangun sekitar tahun 1870. Pada tahun 1914, pemerintah Hindia Belanda yang memiliki dua buah stasiun berencana untuk merenovasi serta membangun satu stasiun yang megah dengan faktor tata kota. Dipilihlah Batavia Zuid atau Stasiun Jakarta Kota sebagai lokasi utama. Stasiun Jakarta Kota resmi ditutup dan memulai renovasi pada tahun 1926. Sementara seluruh aktivitas di stasiun tersebut dipindahkan ke Batavia Utara. Stasiun Jakarta Kota merupakan karya besar arsitektur Belanda kelahiran Tulung Agung 8 September 1882, yaitu Frans Johan Laurens Bussell. Stasiun Jakarta Kota selesai dibangun pada tanggal 19 Agustus 1929. Bangunan yang memiliki perpaduan antara struktur dan teknik modern barat dipadu-padakan dengan bentuk-bentuk tradisional setempat dengan balutan art deco yang kental. Rancangan gisel ini terkesan sederhana sesuai dengan filosofi Yunani kuno. Kesederhanaan adalah jalan terpendek menuju kecantikan.
Siluet stasiun Jakarta Kota dapat dirasakan melalui komposisi unit-unit massa dengan ketinggian dan bentuk atap yang berbeda. Unit-unit massa stasiun Jakarta Kota terbagi dalam unit massa kepala, unit massa sayap, gerbang masuk utama dan peron, serta unit massa menara. Konfigurasi massa bangunan stasiun Jakarta Kota linier secara keseluruhan membentuk huruf. Stasiun yang mempunyai ketinggian 4 mdpl dan mempunyai 12 jalur kereta api, kini setiap harinya stasiun Jakarta Kota dipenuhi dengan calon penumpang yang didominasi oleh penggunaan komuter lain, relasi Jakarta Kota Bogor dan Jakarta Kota Bekasi. Stasiun Jakarta Kota juga merupakan stasiun tipe terminus, yang artinya merupakan stasiun akhir dan juga mempunyai kelanjutan jalur rel kereta api. Di sebelah timur stasiun Jakarta Kota terdapat depo kereta yang digunakan untuk menyimpan dan melakukan perawatan kereta api jarak jauh. Sejak diresmikan oleh Gubernur Hindia Belanda, Jenderal JHR ACD de Graaf pada tanggal 8 Oktober 1929, stasiun Jakarta Kota menjadi stasiun terbesar dan stasiun tersibuk se-Asia Tenggara, serta mengandung situs cagar budaya sejak 25 April 2005. Kota Jakarta selalu berhasil menebar pesonanya lewat ragam wisata yang ditawarkan. Tidak hanya cagar budaya berupa bangunan bersejarah, namun banyak budaya lain yang terbentuk di kawasan ini. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk rekan-rekan. Terima kasih.